Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muridin wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, dulur dimanapun berada, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam keadaan insyaallah diberkahi Allah. Dulur, saya tadi itu memberi satu gambaran dari Allah kepada kita semua, bahwa kita memang harus benar-benar merasakan nikmat itu ada di sekeliling kita. Nah, satu diantaranya itu adalah nikmat kita sebagai manusia, gitu. Maka kali ini saya ingin membawa topik yang ada di belakang saya ini. Ini adalah agama dan sifat manusia kembali pada aslinya. Topik ini dulu, itu topik yang gini. Jadi ceritanya anak saya yang pertama itu sedang nyusun skripsi. Dia kuliah di sebuah fakultas ilmu budaya, dan satu diantara yang mau dikupas adalah tentang manuskrip ini, tentang sebuah karya dari ayah saya sebenarnya yang berjudul Agama dan Sifat Manusia Kembali Kepada Aslinya. Nah, yang ingin saya kupas adalah begini dulu. Satu di antara pertanyaan profesor yang membimbing anak saya itu adalah, apa yang dimaksud dengan agama dan sifat manusia kembali pada aslinya? Ini profesornya seorang non-muslim yang alhamdulillah baik, sangat mengapresiasi karya ini. Yang ditanyakan adalah, apa yang dimaksud itu agama itu hanya agama Islam, dan yang dimaksud manusia itu apa? Nah, ini yang, tapi ini nggak mungkin kita kupas itu hanya dalam waktu 15 menit ya. Tetapi ini saya ingin memberi summarize-nya aja, memberi satu gambaran ininya aja. Gini, jadi agama dan sifat manusia kembali pada aslinya. Ini anak saya sedang menyusun skripsi tentang itu, dan dibilang sama profesornya begini, apakah agama yang dimaksud? Enggak. Jadi yang dimaksud itu adalah agama Allah. Agama yang dimaksud di situ adalah agama dalam konteks universal, bahwa tidak gama kocar kacir. Tidak gama kocar kacir. Ininya begini, kenapa agama dan manusia perlu kembali kepada aslinya? Karena asumsinya sekarang yang agama maupun yang manusia itu sedang tidak pada aslinya. Saya ulangi, sedang tidak pada aslinya. Kita lihat aja, diakui. Agama dulu. Agama itu kan ada dua dimensi itu loh. Ada dimensi ritual dan dimensi sosial. Dimensi ritual, ya sholat, puasa, haji, berdoa, itu dimensi ritual. Kalau non muslim ya ada mungkin kebaktian, ada sembahyang, ada sesajen, apa segala macam itu adalah dimensi ritual. Nah, yang dimensi sosial adalah yang sering disebut hablum minan nas. Itu adalah hubungan terhadap sesama. Kebetulan anak saya kuliah di Bali. Kalau di Bali itu ada yang disebut dengan pawongan, atau hubungan dengan sesama manusia. Sementara hubungan ritual atau parahyangan itu adalah hablum minallah kalau di kami. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan adalah manusia terlalu fokus pada dimensi ritual dan sering abai pada dimensi sosial. Padahal agama itu tidak hanya persoalan ritual. Coba sekarang kalau nggak percaya, ada perpecahan hampir di semua agama. Itu punya sekte, punya firqah, punya ordo, punya ya macam-macam itu. Itu kira-kira perpecahan mereka dipicu oleh persoalan ritual atau sosial? Ayo ini kita depan saya. Persoalan sosial atau ritual? Ritual. Persoalannya ritual apa sosial? Ritual. Jadi yang menjadi perpecahan di dalam agama seringkali adalah persoalan ritual. Kalau dalam Islam
ini sesat, ini kafir, ini, wah semacam-macam, saling mengkafirkan, saling mensesatkan, saling membid'ahkan. Itu persoalan apa coba? Ritual. Jadi yang dimaksud dengan agama kembali pada aslinya, sebelum bicara manusia kembali pada aslinya, seperti yang tulis di sini ini, itu adalah kita ini diajak, lu kalau misalnya Hinduo yang sehindu-hindunya, kalau lu Nasrani, mbok Nasrani beneran, Kristen beneran, kalau Islam kamu itu Islamo yang udhuli fisil mikafah. Kembali kepada intinya. Kalau Islam misalnya, asalkan kita sama-sama nyembah Allah, asalkan kiblatnya kita jelas ke Masjidil Haram, asalkan kita puasanya ya jelas Ramadan, asalkan kita benar-benar nyembelih kurban ya nyembelih kambing dan sebagainya. Kalau kita rokaat ketika maghrib ya 3 rakaat, enggak kok kemudian 2,5. Simple, kembali kepada pokok-pokok agamanya. Itu persoalan ritual sudah. Persoalan-persoalan khilafiyah kembalikan kepada masing-masing, tidak usah dipersoalkan. Lebih dalam lagi, kembali kepada aslinya agama adalah perhatikan juga selain ritual persoalan sosial. Jika kita kemudian ternyata ada perbedaan di bidang ritual, sudahi pertengkaran di bidang itu dan bersatulah dalam bidang sosial. Cianjur masih membutuhkan uluran tangan kita, belum selesai Semeru meledak, belum selesai banyak di sekitar kita yang kita nggak akan sempat bertengkar karena ritual, karena persoalan apa? Masih banyak ibadah sosial yang belum kita sentuh. Ya, perbedaan itu sunatullah, tapi perpecahan bukan sunatullah. Saya ulangi, perbedaan itu sunatullah, tapi perpecahan bukan sunatullah. Apa? Ya memang sunatus setan, itu diinginkan setan. Maka kalau kita ingin, tidak mungkinlah menyatukan semua, tetapi kalau kita ingin meminimalisasi gesekan-gesekan itu, maka lihatlah agama itu sebagai satu kesatuan utuh, dimensi ritual dan dimensi sosial. Ya, ritual penting, ya, tapi ada juga yang tidak kalah penting, dan ini yang harus kita pahami bersama. Sehingga nanti dulu, kalau kita sudah memahami itu, insya Allah begini. Oke, secara ritual kita mungkin berbeda, tetapi secara sosial, ayo garap bareng yuk. Gimana? Itu ada jembatan rusak, garap bareng yuk. Enggak kemudian gini, benderaku mana? Ah, ini enggak sama benderaku, ya udah biar dikerjain situ, saya enggak. Nah, ini karena apa? Mencampur adukkan tadi. Itu pertama tuh. Bagaimana kita mengembalikan agama pada aslinya, bahwa agama itu adalah aturan Tuhan yang utuh, antara ibadah ritual, transenden vertikal, nyambung ke horizontal, bahwa ini adalah pipeline yang jelas, yang tidak terputus. Ibadah lu baik dalam hal ritual, tapi kalau lu pade, kita pade ini sosialnya jelek, apa kata Tuhan? Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Sudah jelas, sama. Surat Al-Ma'un itu bukan surat monopoli untuk satu organisasi. Saya menyebut itu bukan karena satu monopoli organisasi. Itu suratnya Tuhan untuk kita semua manusia, tidak peduli organisasimu apa. Dusta agama, pengakuan agamamu jika kamu ternyata alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, jika kamu suka menghargai anak yatim atau juga tidak menyeru memberi makan orang miskin. Dan itu dilanjutkan dalam surat Al-Balad tentang bagaimana orang yang la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, jadi jelas ritualmu baik, tapi akan fawailul lil musallin, celaka untuk orang salat jika sholatnya itu tadi ya ria, tapi tidak ibadah ritual, sosial. Yang kedua adalah tentang ibadah manusia kembali pada aslinya. Apa yang dimaksud di sana? Dulur, apakah kita sekarang ini manusia? Nah, ini pertanyaan tajam, tapi jangan tersinggung dulu. Apakah kita ini sekarang manusia? Ciri paling sederhana, kalau Abi Mutar ada 7 ciri. Ciri khusus dan ciri umum. Ciri umum ya, kalau manusia itu bedanya dengan binatang, makannya bermacam-macam. Kalau binatang itu kan hanya
daging ya daging aja, karnivora. Kalau omnivora herbivora ya hanya nabati aja. Kalau kita ini kan omnivora, apa aja dimakan. Ciri umum lagi adalah bahasa kita yang bermacam-macam. Kalau mbek ya mbek gitu aja kan, mau makan, mau tidur, mau apa ya mbek. Kalau kita enggak, macam-macam. Belum lagi antar suku. Kemudian kalau kita makan pakai tangan. Nah, kalau kucing makan pakai tangan, kadang pakai mulut. Kera meskipun kadang nggak pakai tangan tapi kadang pakai kaki. Kalau kita enggak, coba kalau sama di mana ada satu perjamuan makan lalu nyosor langsung, rendah toh turun derajatnya. Nah, ada ciri-ciri khusus yang membuat kita itu sebenarnya layak disebut manusia. Satu, kita itu, manusia itu adalah hidup untuk kebersamaan. Hidup untuk kebersamaan. Jadi sebagai makhluk sosial kita itu hidup bersama. Dan untuk kebersamaan, maka kata abis saya ini, manusia aslinya itu adalah kalau dia dapat hasil usaha tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk dirinya dan untuk bersama itu. Tapi kalau kucing dia dapat tikus, maka dia makan sendiri atau hanya untuk anaknya. Kalaupun ada orang lain nggak boleh minta. Nah, kalau kita kemudian dapat hasil usaha lalu hanya untuk diri kita, orang lain tidak boleh minta, tetangga yang kelaparan tidak bisa dikasih. Terus bedanya sama kucing apa? Kerbau masih mending. Kalau kerbau itu kalau makan rumput kenyang, kalau belum kenyang tidak boleh minta temannya. Tapi kalau udah kenyang silahkan. Nah, manusia kadang sudah kenyang pun masih disimpan di kulkas, nggak diberikan ke orang. Ini yang disebut kemudian dalam Al-Quran kal an'am balhum adallu sabila. Manusia itu nggak lain hanya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalan pemikirannya. Nah, ASPM mengajak ayo kembali dong kepada aslinya, hidup untuk kebersamaan. Ciri kedua, manusia mulia itu kalau diberi peringatan cukup dengan lisan atau tulisan, do not enter, jangan masuk. Manusia mulia tidak masuk. Binatang coba kasih tulisan, do not enter, masuk nggak? Masuk, karena tidak mulia. Lah kalau berarti ditulis do not enter tapi kita masih masuk, berarti kita lagi sama dengan dilarang kencing kecuali anjing. Anjing ngasih kencing nggak? Kencing, karena boleh. Tapi manusia masih kencing lagi, berarti sama dengan nggak mau teruskan saya. Ini nyamuk, jangan gigit dia, akhirnya harus dibunuh, semprot. Manusia dibilang do not kill, jangan membunuh. Di agama apapun ada, di agama semuanya ada jangan membunuh, tapi akhirnya manusia membunuh, akhirnya harus dibunuh kayak nyamuk jadinya. Jangan mencuri, di mana agama pun tetap melarang. Masih mencuri, akhirnya dikerangkeng. Asal. Nah, manusia ini kembali bahwa cukup dengan lisan saja, cukup dengan tulisan, tidak perlu dikerangkeng, harusnya cukup kita mengikuti peraturan. Dan yang ketiga, manusia itu punya sejarah kelanjutan hidup, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Maka ciri khusus ini kembali bahwa manusia itu mulianya adalah bahwa ada kelanjutan hidup tidak hanya di this life tapi hereafter. Setelah ini ada hidup lagi. Di situ letak kelebihan manusia. Sehingga karena kelebihan itulah maka layak buat manusia untuk mempersiapkan, do preparation, melakukan persiapan untuk kehidupan setelah nanti. Maka kalau binatang tidak melakukan itu ya pantas, karena memang takdir dari Allah, dia tidak punya sejarah kelanjutan hidup di sana. Sehingga kita kembali kepada aslinya adalah ayo sebagai manusia prepare dong. Itulah yang disebut dalam surat Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ayo orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkan hidupmu seandainya nanti atau besok itu. Untuk besok itu apa? Itu. Yang terakhir, ciri manusia mulia adalah bahwa dia itu memiliki Tuhan pencipta. Kalau meja kursi ini diciptakan manusia, dibuat manusia, dia tidak berpikir untuk siapa ya yang menciptakan aku ingin menyembahnya, aku ingin bersyukur padanya. Tidak ada begitu, layak karena dia benda mati. Lah kalau kita diberi hidung, diberi mata, diberi tangan, diberi telinga, diberi otak, brain kita, sehingga kita dibilang smart people, itu karena kita diciptakan Allah yang maha smart. Lah kalau kita kemudian tidak ingin cari tahu siapa Tuhan kita, tidak ingin menyembahnya, tidak ingin bersyukur padanya, terus gimana yang namanya mulia itu? Karena dia ingin bersyukur, menyembah kepada Tuhan yang menciptakan kita.
Sehingga agama dan sifat manusia kembali pada aslinya adalah back to basic, bahwa agama itu adalah dua dimensi, ritual dan sosial. Jangan hanya ritualnya tok sehingga berantem karena ritual. Coba deh kita ngurusi yang sosial ini, insya Allah persoalan ritual akan tereliminasi perpecahannya oleh persatuan kita di bidang sosial. Sehingga tetap silakan, sama berbeda monggo, itu sunatullah, tapi tidak berpecah belah. Kenapa? Banyak yang perlu kita urusi dalam bidang sosial, sehingga kita tidak akan ribut tentang bendera. Lalu di bidang manusia juga gitu, kembali kepada 4 ciri mulia tadi. Saya rasa itu dulur, agama dan sifat manusia kembali pada aslinya. Saya ingin akhiri dengan begini dulur. Di manuskrip ini kelihatan ya, ini ada yang bundar ini. Abi Muhtar mengambil satu ayat di dalam Al-Quran. Di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Itu disebutkan, tapi ingin saya bahas insyaallah pekan depan lah. Itu disebutkan bahwa bukanlah standar baik itu adalah menghadapkan mukamu ke barat atau ke timur. Ingat waktu itu kiblatnya orang Yahudi di timur, arah Baitul Maqdis, Palestina. Kiblatnya orang Islam di Baitul Muharram atau Masjidil Haram. Nah saat itu saling gontok-gontokan. Kenapa? Orang Yahudi mengatakan ini terbaik, sebagainya. Sampai kemudian pernah Islam itu kiblatnya ke Baitul Maqdis loh. Nah ternyata sama Allah akhirnya diperintah bukan menghadap ke barat atau ke timur standar kebaikan itu, tapi standar kebaikan itu adalah beriman kepada Tuhan, dan satu diantaranya watal malalah hubidal, memberikan barang yang dicintai. Artinya apa? Ibadah sosial juga. Kita akan bahas itu insya Allah besok. Apa itu? Gimana itu? Tentang standar kebaikan dalam konteks ritual dan sosial. Kenapa ini menjadi center of agama dan sifat kemanusiaan kembalinya? Insya Allah kita bahas besok pekan depan. Terima kasih telah bergabung, dan insya Allah kita bertemu pekan depan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.